Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab lantar sama jumpa audiens itunya orang akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sungguhnya Allah kadito kecil terus senang dekat orang kecil. Ngereng salamah jawab keleban lantang. Salam senamatullah kang pi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-hadis atau kama qala amma ba'd. Al-mukarramah para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Yayasan Ampu Bina, di mana beliau adalah guru saya sewaktu saya mengenyam pendidikan di SMP Islam Nuftul Ulum Yasbimu, tak kena tiga, tak kena tengah, yaitu Bapak Muhammad Artik. Tidak ada ceritanya mantan guru, tidak ada ceritanya mantan murid. Jadi sekali jadi guru, sekali jadi murid, selamanya jadi guru atau murid. Jadi sampai yaumil qiyamah beliau adalah guru saya. Termasuk Pak Hatur ya, yang mengundang saya, beliau adalah guru saya waktu saya SMP. Jadi hak insyaallah kehadiran saya memenuhi undangan Pak Hatur di sini dalam rangka ngambri barokahnya guru, ngambri barokahnya guru. Semoga kehadiran kita di sini seiring dengan limpahan karamah atau barokah dari para guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidzah wabil khusus yang hadir di kesempatan kali ini, ada Ustadz Fauzi, Ustadz Iwan, dan asatidzah yang sungkan saya menyebutkan namanya satu persatu karena bukan mahram. Adik-adik peserta pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ampu Genah senasib dan seperjuangan yang saya cinta sayangi. Bentuk sepong kereta. Sebelum kita berbicara banyak hal tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW, ada sepong kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dahsyatnya kalimat tauhid, yaitu lafaz la ilaha illallah. Sekadimah nang materi siampun kaulah parengaki deka panitia kalimat tauhid kadinto arupa aki pondasi atau dasar dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eka dinto dan gula coba muka hadis saya diriwayatkan sarang Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Rasulullah atabu Nabi Musa nyuhun dekat Allah Subhanahu wa taala kang diparengin amalan setergolong istimewa. Kenapa jawaban Allah yang tidak ditah kalimat tauhid la ilaha illallah.
aras saja kembangan Nabi Muhammad torpoleh. Saya setona pernah amalan saya sangat istimewa. Secara Allah dipertegas la ilaha illallah sambil lalu menyatakan bahwa andai kata 7 langit dan 7 bumi disatukan beserta isinya dan ditaruh di satu timbangan, kemudian di timbangan lainnya adalah lafaz la ilaha illallah, maka saya paling berat tempengan saya lafaz la ilaha illallah. Nikah kadarina dahsyatah kalimat tauhid. Karena kadinto ngereng sami-sami atikir dekat Allah Subhanahu wa taala areng sareng gi male tapate tegang. Karena tema yang akan kita bahas ini tema yang sangat penting, yang kalau kita cernani tergolong berat. Tapi karena ini adalah mandat guru, saya harus tetap menyampaikannya. Ngereng atikir areng sareng dimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lake bini foto pak saya tengah torna. Orang odik jagunya repese kengencukan akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Embuk bakna amasak sate ngalak salat enong pote, empu kena beda eate matebak lakor masetong ate. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, asa-asa ke sungai bara, lamun gula mate kada dikajak sosaja kabera. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terakhir, koning-koningan koning-konyi entar kakola nonton sampai janying manying terpireng bini monta pola tak baju lake. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saudara Muhammad. Jelap tak jelap? Jelap tak jelap? Jelap cara yang benar kipas. Kingereng sami-sami kita serius makan. Meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tema yang akan kita bahas pada siang kali ini. Operator next. Ya. Ustaz masih jangan tanya. Di sini di awal ada dua pondasi keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita resapi, yang harus kita pahami dan harus kita amalkan, yaitu syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah kalimat tauhid, yang kedua adalah sholawat. Aneka ijazah dari kainamnya. Tengguan pedan gaulah sarang panjenengan nikah melafazkan kalimat tauhid, tengguan depan lafaz Allah tekat kasih kiri dada sekiri. Kajan jantung. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Aneka insyaallah makuat iman dan gula sarang panjenengan sedaya. Karena iman mereka fluktuatif. Ngerti fluktuatif. Naik turun. Naik turun. Nah, kalimat tauhid mereka aku imam kuat iman dan gula sarang panjenengan sedaya. Salah satunya dengan menekan ketika nyebut nama Allah dekat dari segi dia kajian jantung. Kemudian pondasi kepemimpinan yang kedua adalah sholawat. Gula nikah aktif nang ru'yah Jamiah Wali Raja Pamekasan, Jamiah Ru'yah Aswaja. Aneka banyak amalan-amalan kangkui misalkan ngoper jin, kangkui mengerangkeng jin, kangkui mengeluar jin dari petan orang yang suka sosokan jin. Tenang misalnya pada suka sosokan kalau praktekkan di tempat. Aneka banyak amalan-amalan, banyak jasa-jasaan siapa yang kisah kurunan tendulan. Tapi ternyata berdasarkan ijazah jasa dia sangat tajam. Saya apa bisa ngamal lagi. Anak memang sangat tajam karena nikah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah juga melakukannya. Allah juga melafazkannya. Anekah jelas dalam Al-Quran. Siapa yang sebut dalam muqaddimah guru, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saungkunah Allah sareng malaikat kalian itu as-shalawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat ini kan bersolawat. Napa boleh tenggulih sareng panjenengan sedaya. Montro selamatlah dari seher misalkan, dari gangguan jin, termasuk dari gangguan orang-orang yang zalim. Banyak baca solawat. Aneka ijazah langsung dari Allah. Ijazah langsung dari Allah. Jadi manabi dua hal kalito yang malaki sareng tenggulih sareng panjenengan sedaya. Tak usah ngantos dadi pemimpin struktural ketika belah desa, ketika ketua yayasan, ketika camat, bupati, gubernur, presiden, terus pun tak usah ngantos dadi pemimpin struktural, pemimpin yang rumah tangga. Nikah mengamalaki dua hal nikah insya Allah kuat kepemimpinannya. Inilah dasar kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Tahu apa? Tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua solawat, macam-macam nih solawat. Bada saya singkat Allahumma sholli ala Muhammad. Bada saya aneka ijazah dari panggula. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Panggula nama laki timbun asarnya saya solawat lebih timbun asar. Sampai bahkan beliau pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telepon ampun udah toles nang keplok. Anam dah dari Pamekasan. Berkon. Mana bicara taki abid karena udah dibatasi saja ni. Dibatasi jam lanjut ya. Nah, ada 3 kata yang diberikan oleh panitia melalui Pak Hatur kepada saya lewat WA tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu meneladani kepemimpinan Rasulullah. Kata yang pertama adalah meneladani. Singkat saya maksud meneladani ini menjadikan seluruh ajaran Rasulullah itu sebagai tuntunan, bukan tontonan. Yang namanya tuntunan nikah kalako yang melaki diucapkan mewarnai seluruh kehidupan kita setiap harinya. Aneka meneladani. Nang Al-Quran, nang hadis, nang ijma, nang kias. Aneka apa yang jelas kenapa Rasulullah memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan teladan beliau. Apa yang perlu diteladani 3 hal. Una 3 hal jika oleh istilah nang betonan norok PKPN, pelatihan kader pengendara.
Yang ke-8. Yang pertama adalah amaliyah. Segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah, baik yang bersifat ubudiyah maupun non-ubudiyah. Ubudiyah ni contohnya solat. Apa sah yang ngamalkan mereka masuk ibadah ubudiyah. Selain ubudiyah yang berkaitan di luar yang bersifat non-ubudiyah ni contohnya sedekah, nolong orang, senyum kepada orang lain, berbaik sangka dan berbaik sikap kepada orang lain. Nikah non-ubudiyah. Jadi yang pertama amaliyah. Yang kedua fikrah. Onek fikrah sambil. Fikrah nikah cara pandang, cara berpikir. Tetijak ninggalin nih, apa pikir nikah? Sekiranya pikiran nikah coba boleh baca istighfar. Astagfirullah. Obat dan kepikiran sisa. Salah satunya tidak buruk sangka, selalu baik sangka kepada orang lain. Yang ketiga, harokat, gerakan. Napa seperti kau lah sarang panjenengan lakukan nikah bagian dari meneladani Rasulullah dalam hal harokat, gerakan. Yang salah satunya ialah gerakan menghilangkan kebodohan. Tak napa awal kalau dia akan diberikan semacam terapi mendetak ketandu. Nikmati dulu penyantukannya sambil dengarkan materi. Oke, next. Saya persingkat saja. Kemudian arti kata yang lain adalah kepemimpinan dan Rasulullah. Apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Kalau pemimpin itu adalah orangnya, subjek. Kalau kepemimpinan itu ada proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi perilaku orang lain untuk meraih tujuan. Jadi lebih pada mempengaruhi. Kita menginginkan ini, bagaimana orang lain juga ikut melakukan sesuatu sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Atau yang diinginkan oleh organisasi ini bisa tercapai bersama sehingga butuh kepemimpinan yang baik. Kemudian Rasulullah, kata yang ketiga. Saya pikir tidak perlu penjelasan lebih detail. Maksud dari Rasulullah di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Next. Nah, bedah keempat sifat Rasulullah. Sifat Allah melekat nang peten kalau sareng panjenengan setuju. Aneka sering ampun dipelajari lagi. Siddiq fatwana tabligh amanah. Yang pertama Siddiq jujur. Mana bila dikaitkan sareng kaudian samangkin nikah bisa kita hubungkan dengan menyikapi hoax, berita bohong, informasi tidak benar. Hati-hati dengan yang pertama ini. Ketika kita berusaha untuk jujur, baik terhadap diri maupun orang lain, tetapi bisa saja kita menjadi korban dari ketidakjujuran orang lain. Nah, kejujuran ini bersifat internal eksternal. Seinternal nikah nyeke abad remas kita mencederai kejujuran. Salah satunya karena sambian milenial udah hubungkan dengan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Minimal kita misalnya ada informasi, Anda harus check and recheck, cross check. Tanyakan kepada guru kalian, mereka pendana bantah. Misalnya sambil ragu langsung delete. Kempang yang milih, engan apa hoax, engan apa bukan hoax. Berita hoax, berita yang bukan hoax kayak kempang. Mumpun sifatnya provokasi, memanas, cak ngocain, keras, mereka pun tahu sabaca. Tahu sabaca. Kerasan kenggula masuk ke materi tetap Kementerian Kominfo RI berkaitan dengan gerakan nasional literasi digital. San muareta Pak Artik, sami sarang panjenengan. Sekolah dan swasta, tapi karena bersemangat bisa dikontrak oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia.
Barusan dulu menyebutkan ya, Direktur Utama Koran Kabar Madura, kemudian Komisaris Karisma TV dan Komisaris Utama KMUS TV nikah dalam rangka menyemangati sampean bahwa sekolah di lembaga swasta nikah tidak lantas lebih jelek daripada sekolah di negeri. Buktinya produk swasta nikah bisa jadi leader. Anak buahnya ada yang lulusan anak buahnya pada lulusan SMAN 1 Pamekasan, SMAN 2 Pamekasan, SMAN 3 Pamekasan. Leadernya, pimpinannya keluaran lembaga pendidikan yang gurunya adalah Pak Arti. Jadi sampai ada kecetobatkan. Meskipun sekolah di swasta, tetapi kalau kalian semangat ngestuaki dekat guru, insya Allah bisa menjadi leader yang bisa memberikan perubahan banyak hal terhadap kehidupan. Lanjut, amanah. Amanah nikah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Contoh kecilnya adalah bagian SMK akan menikah, acungkan tangan. Oke, baik. Yang SMK nikah, misalnya di akun keluar, pilihannya dua. Aku lihat Ainiyah atau Alaqiyah. Misalnya sampai nikah anak keluarga, kau tuh bertanggung jawab nafkah lahir atau batin. Batin nikah bukan hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga kenyamanan dalam rumah tangga, ngestoaki dalam rumah tangga. Tapi beda kalimat Allah deki urusan cucuh nikah urusan pangeran, tapi urusan putuh nikah urusan tenggulah serang menjelas saja. Ketiga cenderung urus keluaran SMK aja untuk kuliah, wajib hukumnya kuliah. Wajib hukumnya kuliah. Karena mana dia pun kuliah seperti Ustaz Iwan, Ustaz Fauzi apa jelas manfaat dekat umat, bisa mencerdaskan umat. Disambian nikah janji kuliah untuk Ainiyah dan Alaqiyah nikah urusan pangeran, tak usah kepikiran. Tapi yang urusan kuliah, urusan butuh, urusan pentar, nikah urusan dulu sampai saja. Janji nikah bulan pas nikah. Kemudian tabligh menyampaikan. Kalau kita tarik pada kondisi kekinian, saya mengistilahkan syiar medsos. Syiar medsos ini maksudnya kita menebar kebaikan, menyampaikan kebaikan-kebaikan di media sosial yang kita miliki. Saya rasa di Facebook aja, acungkan tangan. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Baik. Ulah ngagungin Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian YouTube, namanya Adam Storia. YouTube nikah di samping syiar juga menghasilkan cuan, bisa menghasilkan dolar. Saya mengelola 4 YouTube, 2 sudah monetis, 3 proses, 1-nya belum. Jadi hadir ke sini, di sana produksi dolar. Adam Storia. Ini sekalian promosi. Syiar medsos nikah maksudnya nikah. Gula sareng panjenengan bisa dikatakan wajib hukumnya melakukan syiar medsos. Yang ini menjadi salah satu sifat dari kepemimpinan Rasulullah. Tak oleh diam. Kenapa? Karena media sosial makin nikah dihuni, disesaki oleh informasi yang sifatnya jahat. Maka ulah sareng panjenengan sateja nikah harus memproduksi informasi-informasi positif, mana mengimbangi informasi negatif. Oke, lanjut. Fatona cerdas. Rasulullah nikah cerdas. Ulah sareng panjenengan sebagai calon pemimpin yang akan meneladani kepemimpinan Rasulullah wajib cerdas. Jangan sampai ingat lelen, berusaha menerangi sekitar tapi dirinya terbakar. Mereka yang hidup misalnya. Ulah sareng panjenengan tak acer, tak macah, tak mencerdaskan diri, pas tombeng toh diberi amanah sebagai pemimpin. Maka ulah sareng panjenengan sedaja menjadi pemimpin dalam kondisi bodoh, bakal tetap pemimpin saya ingat
leleng menerangi sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Bahkan ketika terbakar, sekitarnya juga ikut gelap. Ini jangan sampai terjadi. Maka membaca dan tajamkan logika. Mau baca kan ngerti ganti, baca buku, baca kitab. Termasuk makin ke bagian dari berupaya mencerdaskan diri. Yang kedua, menajamkan logika. Ulah alhamdulillah waktu nang anu koya, waktu nang gulu-gulu, nang lu-gulu digembreng langsung oleh pengasuh anu koya, yaitu Kiai Faizi, kemudian Kiai Muhammad Salahuddin Waris dan Kiai Nakib, termasuk Kiai Mustafa. Beliau adalah kiai muda yang sangat cerdas. Faizi misalkan memberikan ilmu bagaimana kita menajamkan logika kita. Darmah caranya, mana cepat pinter, mana cepat cerdas. Salah satunya yaitu dengan logika poin per poin. Kemudian yang kedua, logika berbasis pertanyaan. Napa saya maksud logika poin per poin? Contoh dengan aneka. Serah asmana moderator. Fadilah. Contoh sederhananya adalah logika poin per poin ini adalah ketika kalian melihat Laila, maka munculkan segala hal yang berkaitan dengan fadilah. Murah senyum, mudah akrab. Contoh mudah akrab, suka menulis, suka makan, dan seterusnya. Segala hal yang berkaitan dengan apa yang ingin kita logikakan itu dimunculkan. Semuanya dimunculkan. Mereka dari Kiai Faizi. Logika poin per poin, analisis poin per poin, maksud saya. Kemudian yang kedua, analisis berbasis pertanyaan. Mereka ulah oleh dari Kahotib. Kahotib mereka penulis nasional, dosen Instika, dan beliau membimbing siapapun yang mau belajar dengan semangat. Beliau menyatakan salah satu untuk menajamkan logika ialah dengan melakukan membiasakan diri analisis berbasis pertanyaan. Contoh sederhana seperti ini. Ulah barusan menyatakan bahwa Fadilah nikah suka menulis. Munculkan pertanyaan, benarkah Fadilah suka menulis? Apa betulnya? Ada banyak oretan di sini. Benarkah oretan ini bisa dijadikan kesimpulan bahwa Fadilah suka menulis? Jangan-jangan biar dia coba untuk menulis banyak hal di depan banyak orang supaya dibilangi penulis. Benarkah dia ria? Apa ciri-ciri dari orang ria? Apakah dia masuk kategori sebagai orang yang memenuhi ciri-ciri sebagai orang yang ria? Terus pertanyakan begitu. Poinnya adalah mempertanyakan ulang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ragukan semuanya, tetapi jangan berhenti pada keraguan itu. Cari jawabannya sampai mana? Sampai mana? Misalnya, saya nih kasih abadi jelang, segenteng nih kan. Ali Zain. Kemudian siapa tempat kau dengar paling temor? Sari. Ali dengan Sari. Kita doakan semoga berjodoh. Ini kebaikan ya, kebaikan. Ali ngocak ke Sari. Oh, yang dibakar. Saya tadi bakar siapa? Edi. Sari kami bakar juga. Edi dengan Sari. Kita ada doanya. Semoga Edi dan Sari berjodoh. Aneka contoh nomor terakhir. Faktorna, kami mencerdaskan diri salah satunya ialah dengan membiasakan diri melakukan analisis. Baca oleh mana semua. Melakukan analisis poin per poin, analisis berbasis pertanyaan. Contohnya, Edi ngocak ke Sari.
objek, Edi yang menjadi subjek yang harus kritis serang. Sari dia melakukan analisis berbasis pertanyaan. Karena pun mengikuti materi Pak Herun, Sari nikah melakukan analisis berbasis pertanyaan. Nah, Edi sayang kok. Mengapa Edi menyatakan sayang kok? Kira-kira bermaksud lain ya Edi ngocak sayang kok. Edi bilang sayang kok ya. Apa hanya PHP atau wujud dari tumpahan isi hatinya? Atau Edi ini adalah playboy? Terus mengirimkan pertanyaan. Sari ngocak sila, Dila sakit ateh. Ini harus dianalisis juga. Jangan-jangan Sari bilang begitu untuk memprovokasi Edi supaya Edi menyatakan betul-betul cinta kepada Sari. Atau Sari menyatakan sebagai apa? Dila tako cemburu nak sakit hati itu dalam rangka menjaga harga dirinya. Engkau Ria bukan perempuan gampangan dan seterusnya ya. Ingin menunjukkan kepada Edi supaya Edi tambah semangat mengejar cintanya. Mereka contoh di sebuah orang mereka mana gampang dimengerti oleh anak-anak sekalian. Walau namun tak ini contohnya gini kak tedu. Gila Edi tedu pakai finar. Sikap mana kak Edi? Sikap mana Edi? Dia semangat ajudan. Oke, next. Sambil lu paham ya, sambil lu paham. Next. Nah, nikah 7 karakter kepemimpinan Rasulullah dalam surat Ali Imran 159. Tidak perlu saya baca. Next. Sarinya itu. Apa saja 7 karakter kepemimpinan Rasulullah SAW? Apa tertera di dalam surat Al-Imran ayat 159. Ayatnya sudah saya tampakkan barusan. Poinnya ini. Yang pertama, siap mendengarkan aspirasi rakyat, demokrasi. Aneka apa diamalkan oleh guru kita Bapak Atik. Oleh kita muka website SMK Islam Fugena. Di sana diceritakan bagaimana proses pendirian lembaga ini. Pun berada semacam ini. Oningah ceritanya SMK Islam Fugena. Proses pendiriannya. Pun berada seoningah. Mana biru-biru pasti oning. Anekah Pak Ardik sebelumnya ngajar neng Enwar tak kena lauk. Salah setongan nang SMP Islam itu alum nang pisan ulah tak kena tengah. Merasa miris ketika beliau menyadari ditagena lauk ni kasut SMK. Akhirnya beliau punya semangat tinggi, cita-cita yang tinggi. Bagaimana ditagena lauk mereka berdiri sekolah unggulan yang murah tapi tidak murah. Murah berkualitas, gratis tapi melahirkan generasi yang kritis. Muncullah SMK Islam Fugena. Dalam prosesnya Pak Artik melakukan salah satu karakter dari kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu demokratis. Beliau tidak serta-merta langsung mendirikan, tapi mengundang perangkat desa yang ketika itu dihadiri oleh sekretaris desa. Kemudian mengundang tokoh masyarakat, mengundang tokoh pemuda, mengundang praktisi pendidikan, mengundang para pakar pendidikan yang ada di desa Kertajana Lawanika. Ya karena pergi katinapa misalnya Kertajana Lawanika bedah lembaga pendidikan tingkat atas. Sepas kemudian muncul namanya SMK Islam Fugena. Ini sudah diamalkan oleh guru kita dan kita juga wajib mengamalkan ini. Termasuk di perusahaan yang saya pimpin. Karena saya sudah terbentuk karakter kepemimpinannya waktu di Nagoya, termasuk waktu di Aspimo. Saya mencoba menerapkan kepemimpinan demokratis, kemudian kepemimpinan partisipatif. Contohnya yang aneh, tambahan aja nih,
kepemimpinan partisipatif. Ulah neng kantor mereka pun beda OB, office boy, saya persiap. Selamat datang Ibu. Ngereng loh. Setombak toh, aneka ternyata tak bersih kantor. Langsung bulan persiap. Ini contoh dari kepemimpinan partisipatif, berperan. Badan kepemimpinan delegatif. Kun nyoro tahu. Tapi mendelegasikan, contohnya enggak Pak Artik dapat undangan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur misalkan. Aneka Pak Artik mempercayakan undangan ini untuk dihadiri oleh Ustadz Iwan misalkan, karena Ustadz Iwan akan kompeten di dalam hal-hal yang akan dirumuskan dalam undangan itu. Diutus oleh Pak Artik. Ini namanya kepemimpinan delegatif, paham? Itu segera tambahan. Oke. Tidak kasar, tidak bengis, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Satu orang lagi, misalnya badah ulama yang merupakan warasatul anbiya, baik itu kiai ataupun habib, misalnya kata-katanya sudah kasar, sikapnya sudah keras, tahu saya ikutin. Apapun alasannya, itu sudah tidak mengikuti karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Menulisnya gampang menilai orang. Kapan kata-katanya jorok, kapan kata-katanya kasar, besena, bengis. Melarat si senjoma, mereka biasanya buat perang saya. Cuma akrab, cuma musuh. Jangan orang-orang kimia, orang-orang lambda, membajingan jauh. Cuma musuh, cuma kacau. Kalau biasa. Biasanya menegakkan cara akrab, biasanya pas lupa lanyana menikah musuh bahaya itu ya. Jadi yang kedua adalah cekasa, harus lemah lembut. Misalnya beda dari panjenengan dengan karakter keras, nikah cek beter, karakter nikah bisa diperbaiki lah dengan cara yang mencoba untuk memperbaiki diri, mempunyai istiqomah deki, hindari kata-kata keras, berusaha untuk menghindari kata-kata keras. Maka insya Allah akan jadi karakter yang baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya yang berdosa. Pemimpin itu harus baik, rakyat juga harus baik. Ketika pemimpin melakukan kebaikan, maka kita sebagai rakyat harus mendukungnya. Ketika melakukan keburukan, maka kita sebagai rakyat harus mengkritiknya bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Nah, nikah karakter kepemimpinan yang ketiga, memohonkan doa kepada orang yang dipimpin, yang dipimpinnya. Termasuk guru, ini adalah pemimpin atas murid-muridnya, juga wajib mendoakan. Termasuk murid-murid wajib mendoakan gurunya. Jadi ketika doa ini sudah membudaya dalam kehidupan kita, insya Allah tada se ruwet. Kemudian lemah lembut. Rasulullah lemah lembut. Oke, saya bacakan. Selalu tawakal kepada Allah, siap memaafkan kesalahan orang lain. Orang si salah ke abah, kita minta maaf, mereka dimaafkan. Mereka karakter pimpinan Rasulullah. Tak oleh pendendam, tak oleh detik. Orang saya dengki. Kemudian yang terakhir, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembankan, yang diamanahkan. Oke, next. Ya, ulah cerita makan, menita kotor dulu. Cerita nikah berkaitan dengan spirit kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada dua kisah yang sudah akan hadirkan di sini. Ada 4 insya Allah kisah kalau waktunya memungkinkan. Yang pertama adalah kisah 2 sahabat yang sholat beda tempat. Oke, ulang lagi kenapa udah merekam video nikah? Ini bagian dari kelakasan syiar dari soal sedikit. Kita yakin YouTube udah, YouTube mana story ya.